Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita bersekutu dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada sukacita sore hari ini, saudara? Tetapi kita semua bersama-sama akan belajar mengenal mana yang benar dan mana yang sesat. Amin, saudara. Supaya kita menjadi umat yang dapat berjalan selalu di dalam rencana Allah, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan membaca bersama lebih dulu dari ayat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-9. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-9. Lalu kita juga akan membaca dari 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-1. Ibrani pasal yang ke-13 dalam ayat yang ke-9 dikatakan di dalam firman Tuhan, saya akan membaca dari terjemahan baru. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-9. Saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan berdiri sampai waktu kita membaca 1 Timotius 4 ayat 1. Kita baca dulu Ibrani 13 ayat yang ke-9, lalu kita akan ke 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-1. Ibrani 13 ayat 9 kita baca sama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Di dalam terjemahan lain dikatakan, janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai bid'ah atau ajaran yang menyimpang. Kita baca lagi 1 Timotius pasal yang keempat dalam ayat yang ke-1 dikatakan demikian. 1 Timotius pasal 4 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang-orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara-saudara. Sore ini kembali kita akan merenungkan mengenai ajaran-ajaran yang sesat, yang secara umum kemudian menimbulkan gerakan-gerakan yang menyimpang dari firman Tuhan dan akhirnya menimbulkan aliran-aliran yang sesat atau aliran-aliran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita baca tadi hanya kira-kira 2 di antara sekitar 40 ayat semacam itu yang memperingatkan kita untuk berjaga-jaga, untuk waspada, untuk jangan sampai disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tentunya dibawa oleh orang-orang yang sudah meyakininya atau yang mencetuskan mengajarkannya, supaya kita bahkan jangan ikut dalam kegerakan-kegerakan yang menyimpang, yang tersesat dari jalan yang benar, atau mengikuti aliran-aliran yang bukan aliran yang dipimpin oleh Roh Kudus dan di dalam rel firman Tuhan. Saudara-saudara, dan di dalam buku Mengenali Saksi Yehova yang diterbitkan oleh Bapak Gembala, kita kembali akan merenungkan sekilas bagaimana setiap ajaran sesat itu ternyata kira-kira dapat dikelompokkan dalam 3 tingkatan atau 3 level berdasarkan kesesatannya. Kita akan lihat sebentar ketiga tingkat kesesatan tersebut. Yang pertama disebutkan dalam buku Mengenali Saksi Yehova ini, pertama yaitu ajaran sesat level 3 atau tingkat yang tinggi atau lanjut. Contoh yang kita tahu dari ajaran sesat yang tingkat ini atau sekarang bahkan sudah menjadi aliran yang sesat, tingkat lanjut ini contohnya gereja setan. Cirinya atau ciri-ciri dari aliran sesat semacam ini adalah bahwa mereka melakukan penyangkalan bahkan penghujatan secara langsung, terang-terangan, mengatakan bahwa yang mereka sembah bukan lagi Tuhan, yang mereka sembah adalah setan. Itu adalah ciri-ciri utama dari ajaran sesat tingkat lanjut.
Saya kira setiap orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang bersekutu dekat dengan Tuhan, untuk mengenali ajaran semacam ini tentunya tidak terlalu sukar. Kesukaran yang sering kita hadapi untuk melihat ajaran sesat level ini adalah ketika kita hendak menolong orang-orang, bahkan mungkin orang-orang kita yang tersesat di dalam ajaran-ajaran sesat yang tingkat lanjutan ini. Saya ulangi, secara umum rata-rata orang Kristen yang mengasihi Tuhan, berjalan dengan Tuhan, setia beribadah, melayani Tuhan, biasanya tidak terlalu sukar untuk mengenali ajaran sesat tingkat lanjut ini, sehingga dapat dikatakan tidak terlalu mudah untuk dipengaruhi atau terseret dalam aliran atau ajaran sesat tingkat lanjut ini. Sebab sudah jelas mereka tidak menyembah Tuhan, sebaliknya menyembah setan. Tetapi seringkali gereja, kita semua orang-orang Kristen menghadapi kesulitan ketika harus menolong dan menarik kembali orang-orang atau orang-orang kita yang kita kenal atau barangkali dekat dengan kita yang sudah tersesat di dalam ajaran sesat level atau tingkat yang lanjut ini. Karena berbagai kendala, dan salah satu nanti kita akan bahas di bagian permulaan pembahasan kita. Yang kedua, kita akan lihat bahwa sesudah level yang lanjut ada level berikut, yaitu ajaran-ajaran sesat yang disebut atau boleh kita golongkan dalam level yang menengah. Ajaran-ajaran sesat dalam level yang menengah ini, contoh-contohnya dapat kita lihat umum dikenal oleh kalangan Kristen. Dalam berbagai buku-buku sudah sempat dituliskan, ditunjukkan, dibeberkan, dan inilah umumnya yang dikenal sebagai bidat-bidat dalam kekristenan. Sekte-sekte yang sesat, aliran-aliran yang sesat yang berbasis kekristenan. Saudara-saudara, contoh seperti buku Bidat-bidat Kristen, ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran sesat sepanjang zaman, itu begitu banyak bukunya. Kita juga mengenal di kolportasi mungkin masih ada sebuah traktat yang berisi daftar dari ajaran-ajaran sesat yang diedit terakhir sekitar tahun 93, yang memuat daftar ajaran sesat dengan berbagai kesesatannya. Ini biasanya digolongkan sebagai ajaran sesat tingkat menengah. Paling tidak kita dengan mudah akan dapat mengenali ajaran sesat level ini melalui apa yang disarankan oleh Bapak Gembala, melalui 4 faktor yang bisa langsung kita lihat, yaitu pertama-tama asal-usulnya. Yang kedua, Alkitabnya atau buku-buku utamanya. Yang ketiga adalah pengajarannya di samping textbook yang mereka pakai sebagai Alkitab atau kitab suci, yang mereka agungkan dan hargai kemudian turuti. Lalu yang ketiga, pengajarannya. Bagaimana teks tadi diterapkan dalam ajaran-ajaran dan doktrin-doktrin mereka yang diajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Lalu tes yang keempat, kita semua mungkin juga sudah hafal, yaitu kehidupan dari para pemimpinnya. Bagaimana mereka mempraktekkan dan bagaimana mereka bermunafik melalui praktek kehidupannya, itu dapat kita lihat. Sehingga dari 4 tes ini biasanya dapat segera dikenali ajaran atau aliran tersebut adalah aliran sesat. Kita semua sudah tahu faktor yang pertama, misalnya kalau sudah diketahui asal-usulnya, sebagai contoh beberapa tokoh saksi Yehova adalah orang-orang yang memberontak dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka keluar dengan alasan-alasan
karena mereka mau melawan pemimpin yang ada, sebab misalnya pemimpin yang ada yang mereka miliki itu melarang mereka untuk menceraikan istri atau mengambil istri lagi atau berbuat zina. Ada lagi yang keluar karena menginginkan sejumlah uang, keserakahan, lalu mereka keluar memisahkan diri. Alkitab mengatakan dari pohon yang baik bisa diharapkan buah yang baik. Tetapi dari pohon yang jahat, mana mungkin kita bisa mengharapkan satu buah yang baik. Itu sebabnya memahami asal usulnya akan dengan mudah membuat kita mengerti aliran ini, aliran apa? Apa aliran yang benar atau aliran yang sesat. Kemudian kita semua tahu kalau Alkitab mulai diputar-putar, mulai dicocok-cocokkan dengan selera mereka, dengan selera dari orang-orang yang memakainya, bahkan membuat terjemahan sendiri yang sama sekali berbeda dengan Alkitab yang kita kenal, kita juga dapat mengetahui dengan pasti bahwa aliran tersebut sudah mulai dan kelihatan menyimpang, karena bukan lagi firman Allah, kebenaran yang sejati itu yang menjadi referensi atau pegangan mereka, tetapi tafsiran-tafsiran yang menjadi terjemahan atau buku-buku utama yang diikuti. Ketiga tentunya seperti tadi kita sudah lihat pengajarannya. Saudara-saudara, beberapa aliran sesat ini masih memakai Alkitab resmi sebagai bukunya dan menggunakan Alkitab, tetapi dalam pengajarannya bahkan Alkitab yang masih seperti yang kita miliki pun itu diajarkan dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, kalau kita melihat pengajaran semacam ini, kita juga dapat mendeteksi dan mengenali bahwa ini adalah aliran sesat atau ajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Apalagi kalau kitab sucinya, Alkitabnya sudah dirubah-rubah atau sudah diterbitkan sendiri, dengan sendirinya pengajaran atau petunjuk-petunjuk yang lebih praktis yang diucapkan, yang diterangkan, yang dijabarkan dalam khotbah-khotbah, pembinaan-pembinaan mereka, itu pasti selalu akan kelihatan bahwa pengajaran yang diberikan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu yang keempat, kita sudah tahu semua pemimpin-pemimpin mereka, rata-rata dari semua aliran-aliran sesat itu memiliki kehidupan yang bobrok, rusak, dan sangat menentang firman Tuhan. Tetapi mereka tetap mau bercokol sebagai pemimpin-pemimpin dari sekte atau aliran mereka. Nah, saudara-saudara, inilah aliran atau ajaran-ajaran sesat tingkat menengah. Dalam pembagian ini yang kedua. Jadi yang pertama tingkat lanjut, yang kedua tingkat menengah, lalu yang ketiga adalah ajaran-ajaran sesat, aliran-aliran sesat yang dalam pembagian yang kita kenali ini disebut dengan ajaran sesat tingkat rendah. Saudara-saudara, ajaran sesat tingkat rendah ini rata-rata kalau kita perhatikan disebut rendah bukan berarti musuh kecil. Disebut tingkat rendah bukan berarti kita boleh mengabaikan, menyepelekan. Justru ajaran sesat tingkat rendah ini yang banyak mengakibatkan kerusakan, menghambat karya Roh Kudus, menghadang kemajuan gereja, dan segala sesuatu yang bisa dicapai oleh gereja itu terhambat melalui ajaran-ajaran sesat tingkat rendah ini. Saudara-saudara, sebagai contoh kita sudah sering diingatkan melalui baik buku tentang saksi Yehova, melalui banyak khotbah-khotbah yang kita dengar, diingatkan tafsiran-tafsiran yang semata-mata berdasarkan akal manusia. Kemudian Alkitab menyebut istilah Injil yang lain, itu juga memberitahukan kepada kita karena namanya Injil, seolah-olah memberitakan kabar baik, tetapi di sana kemudian hal-hal yang menyimpang disusupkan di dalam. Itu sebabnya ini digolongkan sebagai ajaran-ajaran sesat tingkat rendah. Rata-rata tidak melembaga, tidak merupakan suatu organisasi Kristen.
tidak merupakan suatu badan atau agama atau aliran Kristen yang muncul secara organisatoris, tetapi menyusup masuk di dalam gereja-gereja. Contoh berikut dari ajaran sesat tingkat rendah ini, yaitu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan sore ini kita akan bahas dengan istilah roh agamawi atau ragi. Orang Farisi, orang Saduki, atau secara singkat kita sebut ragi, yang bisa masuk ke dalam kekristenan dan kegerakan Kristen. Itu contoh berikut. Lalu juga ada satu lagi yang kita akan coba lihat bagaimana menghadapinya, yaitu apa yang dikenal dengan New Age Movement atau gerakan zaman baru. Semua ini merupakan, atau kalau digolongkan, kita tidak dapat menggolongkannya mungkin sebagai aliran sesat tingkat menengah, paling tidak untuk saat ini, karena begitu halus, tidak terasa, kadang-kadang tidak terlihat. Sebab yang pasti memang mereka tidak punya wadah, institusi Kristen atau yang bergabung di dalam kekristenan sehingga mudah diikuti dan dicari, tetapi merupakan ajaran-ajaran yang masuk, bahkan kadang-kadang sudah menyerang orang Kristen, sudah menyerang pemimpin-pemimpin Kristen tanpa disadari. Saudara-saudara, saya pernah datang ke tempat. Itu sebabnya pada sore hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagaimana ajaran sesat tingkat rendah ini, paling tidak dari dua contoh yang kita akan bahas sore hari ini, di samping contoh-contoh yang lain, masih ada begitu banyak yang saya percaya Tuhan akan terus beritahukan kepada kita dari hari ke hari. Paling tidak dengan kita melihat contoh-contoh ini, kita mulai mencoba memeriksa, menilai, dan mendeteksi bagaimana dengan kehidupan rohani kita sendiri, bagaimana pertumbuhan kita, bagaimana perjalanan iman kita, bagaimana kelompok kita, bagaimana gereja kita. Saudara-saudara, kita akan melihat dua contoh ini. Yang pertama yaitu mengenai roh agamawi. Yang dia maksud dengan roh agamawi adalah suatu roh jahat yang berusaha menggantikan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dengan kehidupan aktivitas keagamaan. Tujuan utamanya adalah supaya orang-orang Kristen menganut dan menjalankan suatu kehidupan yang saleh, beribadah dalam tanda kutip, seolah-olah rohani, beragama, tetapi menyangkal kuasa dari ibadah itu. Dengan kata lain, menjadi saleh, menjadi beribadah tanpa bergantung kepada Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dalam 2 Timotius 3 ayat yang kelima, kita akan baca dulu ayat itu lagi. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima, dikatakan demikian. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan atau kuasanya. Jauhilah mereka itu. Saudara-saudara, dikatakan dalam ayat ini kita harus waspada, karena ada pengaruh-pengaruh, bahkan kita akan temukan keadaan-keadaan seperti ini, yaitu satu pengaruh yang membuat orang Kristen beribadah, menjalankan kehidupan yang saleh, kehidupan yang bermoral, kehidupan yang baik dalam tanda kutip, tanpa membutuhkan lagi atau bergantung pada Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Seolah-olah semua perkenan Tuhan atau Allah kita itu disebabkan karena berbuat baik, sehingga apa yang dilakukan tidak lagi bergantung pada Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Kelihatannya sepele, kelihatannya itu kita sudah sering dengar barangkali. Pada waktu saya membaca dan memperhatikan juga tulisan semacam ini, saya pikir ya kita semua tahu.
Tetapi makin dalam saya coba merenungkan dan mengikuti apa yang dimaksud saudara-saudara. Ternyata inilah yang Tuhan Yesus katakan di dalam nasihat-nasihatnya untuk murid-muridnya, yaitu tentang ragi. Ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, ragi kemunafikan, atau suatu ragi yang bisa dilempar oleh iblis ke dalam adonan, yaitu kumpulan atau kehidupan orang-orang Kristen. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-1, kita bisa baca di sana. Lukas pasal 12 ayat yang ke-1. Lukas pasal 12 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Terjemahan lain mengatakan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Saudara-saudara, ini yang Tuhan ingatkan. Sebab roh agamawi ini, ragi kemunafikan ini, memang benar-benar seperti ragi. Karena tidak menambahkan apa-apa ke dalam roti tersebut. Saudara, kalau melihat roti yang dibuat memakai ragi, ragi yang ditambahkan itu tidak menambah gizi roti tersebut. Kalau gula itu menambah gizi. Kalau kemudian zat-zat lain yang merupakan yang ditambahkan ke dalam roti, biasanya itu ada tambahan jadinya. Roti tersebut menjadi bertambah gizinya. Tetapi ragi sebenarnya tidak menambah apa-apa. Itu sebabnya Alkitab memakai istilah ini. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Sebaliknya, ragi ini memberikan makanan kepada kesombongan. Saudara lihat roti kalau sudah mulai diberi ragi, lalu ditunggu suatu saat tertentu, dan roti ini juga dulu menjadi pekerjaan saya. Setiap sore di kota saya, sejak saya mulai bisa membantu orang tua saya tugasnya tukang banting roti. Dan kalau raginya sudah kita taruh, kemudian diinjot-injot begitu, lalu kita tinggal tunggu. Dari roti yang sekian besarnya adonannya itu, kira-kira tengah malam, itu membesar, memenuhi seluruh loyang yang ada. Wah, ini dia, jadi ini. Kalau kita membuat roti, setelah diberi ragi kemudian diolah sedemikian rupa, kita tunggu sampai kira-kira jam 2, jam 3 pagi, dia tetap saja tidak besar-besar, justru pembuat roti kecewa. Karena nggak jadi, salah beli raginya. Tetapi kalau raginya baik, waktu ditaruh lalu dia kemudian mengembang. Wah. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan, roti tersebut cuma ukurannya yang menggelembung. Isinya ya itu aja, 3 kg terigu atau 20 kg terigu yang dipakai, tepungnya itu ya tetap aja 20 kg tadi. Saudara-saudara, ragi hanya membuat menjadi besar sehingga orang melihat, wah ini besar ini. Ini besar, padahal sama saja. Nah saudara-saudara, iblis tahu bahwa Allah sangat tidak setuju. Bahkan Allah melawan pelayanan dan kehidupan kekristenan yang berisi atau diwarnai atau terkena ragi kesombongan. Saudara-saudara, kesombongan itu membuat kita kehilangan kesempatan menerima anugerah Allah. Tetapi roh agamawi ini justru memasukkan kesombongan rohani. Sehingga tidak ada pertambahan apa-apa, tetapi secara luar orang melihat seolah-olah makin hebat. Bahkan yang mengalami memiliki kebanggaan semacam itu. Iblis juga tahu bahwa satu kali ragi itu sudah dimasukkan ke dalam roti,
Dan Tuhan tidak pernah keliru memakai perumpamaan dengan istilah berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, ragi kemunafikan semacam ini. Iblis tahu, itu sebabnya dia menyodorkan, dia memasukkan. Mana caranya kita membuat roti yang sudah dicampur dengan ragi, sudah menggelembung, kemudian raginya kita bisa ambil kembali. Saudara-saudara, seringkali untuk mencabut ragi dari kelompok Kristen, bahkan dari dalam diri kita, kita harus tahu untuk berwaspada dan berjaga-jaga. Kalau ragi itu sudah masuk, sukar sekali untuk memisahkannya kembali. Sifat asli dari kesombongan itu merupakan benteng yang paling sulit untuk dikoreksi dan dibuang. Itu sifat asli dari kesombongan. Kita harus sungguh-sungguh hati-hati dengan yang satu ini. Sebab kalau itu sampai masuk dan menggelembungkan kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang sukar dikoreksi. Sukar diberitahu untuk membuang sifat tersebut. Karena itu melekat dan bercampur sedemikian rupa seperti ragi. Saudara-saudara, roh agamawi itu juga mencegah kita mendengar suara Allah dan membuat kita beranggapan, mengira bahwa kita sudah tahu semua apa yang Allah mau. Segenap kehendak Allah sudah kuketahui. 1 Korintus 8 ayat 1 mengingatkan kita demikian. 1 Korintus pasal yang ke-8 dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Kita baca 1 Korintus 8 ayat yang ke-1. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus diketahuinya. Saudara lihat peringatan dari Tuhan dalam 1 Korintus 8 ini. Untuk itu kita semua harus sungguh-sungguh mencamkan. Ini merupakan juga salah satu ajaran sesat yang sebenarnya merupakan arti hakiki juga dari bid'ah, yaitu membawa orang Kristen menyimpang dari jalur kasih karunia atau anugerah Allah. Saudara-saudara, sehingga orang Kristen seringkali terpancing menganggap bahwa dia sudah mengetahui seluruh kehendak Allah. Tidak lagi menunggu dengan sungguh-sungguh dan menantikan mana suara Allah, bagaimana kata-kata Tuhan dan kehendaknya. Karena merasa sudah tahu. Saya ingat salah satu teman kita dulu di Kapasari, dia cerita dia mempunyai burung beo. Burung beo tersebut dilatih sehingga kalau ada orang datang bertamu di situ lalu mengatakan selamat pagi, dia nggak ngikut selamat pagi, enggak saudara-saudara. Kalau orang bilang selamat pagi, dia jawab apa saudara? Wes iso, wes iso, wes iso. Nah, orangnya jadi ketawa, wah lucu burung beo ini. Apa aja yang disuruh? Ayo ngomong haleluya, wes iso, wes iso, wes iso. Dia bilang sudah bisa, sudah bisa, sudah bisa. Itu kata si burung beo saudara. Ada banyak orang Kristen, Tuhan masih mau bicara. Ayo katakan syukur, wes iso, tapi orang bersyukur. Dia tidak lagi bersyukur, cuma mengatakan sudah bisa, sudah tahu. Tapi dia tidak lagi bersyukur. Itu contohnya kecil, contoh dari burung beo. Saudara-saudara, penyesatan ini timbul karena keyakinan bahwa Allah itu seperti kita. Allah itu selevel dengan kita. Menganggap bahwa Allah itu pikirannya sesempit pikiran kita. Padahal Alkitab mengatakan, sejauh langit dari bumi, begitulah tingginya rancangan-rancanganku dibanding dengan rancangan-rancanganmu. Sebegitu tinggi jalan-jalanku daripada jalan-jalanmu. Orang-orang yang terpengaruh, sempat mengalami disesatkan dalam tanda kutip oleh roh agamawi ini, menganggap bahwa
sudah tidak terlalu jauh, tinggal 1 langkah atau setengah langkah sudah jadi seperti Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itu sebabnya kita mesti waspada dengan yang satu ini. Sifat utama dari orang Farisi ialah kecenderungan mereka untuk melihat kesalahan orang lain tetapi tidak mampu melihat kesalahan sendiri. Dan saya heran saudara-saudara, ternyata keahlian semacam itu juga pernah saya miliki. Ketika berkali-kali saya harus menilai orang, wah gampang sekali. Baru ketemu, belum sampai setengah jam, ngomong, saya tahu, wah orang ini ngawur di sini, ngawur di sini, ngawur di situ. Lalu saya mulai katakan kepada istri saya, begini. Dia bilang, loh kamu juga kan? Kamu lupa. Lalu saya kaget, oh iya ada balok di mata saya. Makanya Matius 7 mengatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata orang lain, padahal ada balok besar di matamu. Lalu saya jadi menggigil saudara, agak kedinginan. Setelah menyadari, iya ternyata saya juga ada bagian-bagian yang seperti itu. Karena memang kita, Tuhan ingatkan, hati-hati. Kita begitu gampang melihat kesalahan orang lain. Tetapi kita kadang-kadang tidak mampu melihat kesalahan dalam diri sendiri. Kalau ini terus-menerus mewarnai dan menjadi ciri, bahkan pola kehidupan kita, itu berarti kita sudah mulai dipengaruhi dengan roh agamawi, yaitu kemunafikan ini yang Tuhan ingatkan, hati-hati, jangan kamu kena pengaruh dengan ragi orang Farisi ini. Saudara-saudara, ini suatu penipuan yang besar. Kita semua tahu bahwa ajaran sesat, aliran sesat, bidat-bidat itu isinya terutama penipuan. Selalu tidak langsung secara terang-terangan, kecuali mungkin untuk beberapa rekrutmen atau penarikan anggota dalam ajaran sesat tingkat lanjut, tingkat 3 tadi. Tapi umumnya mulai tingkat menengah, apalagi tingkat rendah, itu selalu berisi penipuan, berisi dusta, dan segala yang bercampur dengan kemunafikan. Saudara-saudara, salah satu sifat yang paling menyesatkan dari roh agamawi ini ialah bahwa roh ini bekerja di balik kegiatan pelayanan kepada Allah. Sekali lagi, kita semua diingatkan oleh Tuhan supaya kita waspada, karena sifat cara kerja roh agamawi, salah satu bentuk bidat yang kita mungkin sebut tingkat rendah ini, dia bergerak di balik secara tidak kelihatan, di balik segala kegiatan-kegiatan yang kita kenal dengan nama pelayanan kepada Allah. Dan ini mengerikan saudara-saudara. Kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa tidak mungkin orang yang giat dalam pekerjaan Allah itu hatinya jahat. Dalam catatan khotbah mungkin perlu saudara beri tanda, halaman 1, bagian pertama itu 3 kolom, bagian kedua di bawah kata penipuan besar, alinea kedua pernyataan ini. Maksudnya kita sering berpikir, oh kalau sudah pelayanan, sudah terjun dalam pekerjaan Tuhan, tidak mungkin orang itu bisa jahat. Tetapi itu penilaian kita. Saudara-saudara, sebenarnya tergantung, sangat tergantung bagaimana atau apa sebab seseorang mau mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Ada banyak orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Sebagai contoh, dia mau melayani, mau melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan karena sebenarnya dia ingin supaya dihargai, supaya diakui, supaya dipuji, supaya menjadi populer. Bahkan tidak jarang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan supaya mendapat imbalan finansial, keuangan, mendapat imbalan harta jasmani. Kalau orang motivasi seperti itu, seringkali secara sekilas orang-orang lain tidak merasakannya. Dan kita tidak bisa tahu secara langsung seketika. Sebab yang dia lakukan adalah kegiatan
pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan atau tidak benar untuk mengatakan atau menyimpulkan bahwa kalau sudah pelayanan tidak mungkin hatinya jahat. Tidak mungkin orang itu jahat. Mesti dilihat mengapa atau untuk apa orang itu melakukan pelayanan. Saudara, kita mengenal begitu banyak kali Tuhan menceritakan dalam firman-Nya, dan khususnya dalam kitab Injil, bagaimana orang-orang Farisi, kelompok-kelompok agamawi, kelompok-kelompok yang begitu beribadah kelihatannya, mereka melakukan kegiatan ibadah. Umat Israel, umat Yahudi khususnya, begitu menghormati, mengagungkan mereka, dan selalu mengamat-amati mereka, karena mereka melihat inilah teladan kami, orang-orang pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin dari kalangan imam-imam bahkan, yang memimpin, mengajar kita, dan mereka melakukan acara-acara, aktivitas-aktivitas keagamaan. Tetapi kita semua mencatat bahwa yang paling keras menentang karya Allah melalui Mesias Tuhan Yesus Kristus, itulah kelompok-kelompok Farisi, ahli Taurat, Saduki, dan imam-imam, bahkan imam-imam kepala. Mereka yang paling keras menentang karya Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kegiatan pelayanan kepada Allah bukan jaminan. Itu sebabnya kita melihat juga Saul. Pada waktu Saulus dengan gairah yang menyala-nyala, kisah 9 menceritakan bagaimana dia sedang begitu gigih, begitu semangat untuk melakukan sesuatu untuk Allahnya. Tetapi pada saat yang sama dia membunuh orang-orang Kristen, menganiaya dan berusaha menentang apa yang dikenal dengan jalan Tuhan pada waktu itu. Saudara-saudara, di dalam hatinya, dan dia memikirkan bahwa dia melakukan pekerjaan pelayanan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bahkan kita tahu kalangan-kalangan Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, imam-imam, dan kalangan-kalangan agama waktu itu, waktu Yesus datang, pada waktu dia memulai melayani, kemudian dia dicobai oleh iblis. Sebentar saja iblis sudah KO. Dia kasih ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga. Akhirnya Tuhan bilang, "Nyahlah engkau dari sini." Ngibrit, dia lari, saudara-saudara. Tidak berani muncul macam-macam. Tapi kelompok masyarakat agamawi ini justru yang paling keras. Melihat mujizat, mereka menjadi syak. Melihat karya yang begitu agung ketika Kristus menolong manusia yang sedang dijajah oleh dosa, mereka makin dengki. Bagaimana bisa masuk di akal seorang yang beragama melihat mujizat, bukannya mengucapkan syukur kepada Allah, tetapi justru makin dengki. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan semua ini ditulis, semua ada di dalam Alkitab kita, supaya kita berhati-hati, karena siklus ini akan berulang. Ajaran sesat level ini masih akan tetap beracara di hari-hari ini juga. Sebagai orang Kristen kita harus sungguh-sungguh waspada. Jangan sampai kita terjebak dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi melihat karya Tuhan, kita bukannya bersyukur dan mendukung, mengikuti dan belajar, melainkan sebaliknya kita justru menjadi dengki, kita menjadi sakit hati, kita menjadi justru mau melawan kegerakan-kegerakan semacam itu. Inilah penipuan yang justru disodorkan oleh roh agamawi yang kita harus waspada. Sekali lagi, ini dapat digolongkan dalam ajaran sesat tingkat rendah. Memang tidak terasa, tetapi pengaruhnya sama menghancurkan. Bahkan boleh dikatakan ini lebih parah. Saudara-saudara, seluruh aliran bidat, level menengah terutama yang sudah dikenal, itu kalau bergabung, berkumpul semua bersama-sama menentang kegerakan pekerjaan Allah atau pengembangan gereja, pengembangan kerajaan sorga, saudara bisa melihat dan boleh mencoba membuktikan bahwa seluruh aliran-aliran bidat yang dikenal bersatu melawan gereja, gereja tidak akan kalah. Amin. Amin. Tidak akan kalah. Tetapi yang satu ini kita harus hati-hati. Karena satu ini saja yang masuk dalam sebuah gereja, sebuah kegerakan, sebuah komunitas, sebuah kota,
kalau itu dipengaruhi oleh roh agamawi, maka disitulah terjadi bukannya sekedar kekalahan, tetapi pekerjaan Allah berhenti di situ. Baru tahun 1500-an muncul reformasi yang mengajak gereja untuk kembali dalam soal keselamatan, dalam soal kanon atau standar firman Allah yang menjadi referensi, dalam soal iman. Tetapi dalam urusan kepenuhan Roh Kudus, bahasa lidah, karunia-karunia, gereja harus menunggu setelah dibelokkan oleh penyusupan roh agamawi. Gereja berbelok, baru diajak kembali sesudah kurang lebih 1800 tahun. Satu fakta sejarah yang begitu menyedihkan. Bayangkan saudara-saudara, kalau jangka waktu yang sepanjang itu, gereja terus bertekun dan mengalami kuasa Roh Kudus, mengalami melayani dengan karunia-karunia. Saya tidak yakin kalau sampai hari ini seluruh dunia belum mendengar Injil. Tapi itulah yang terjadi. Ketika roh agamawi setelah kalah melalui golongan Farisi, ahli Taurat dan segala kelompoknya, ternyata mereka berhasil sesudah kira-kira tahun 100. Dan gereja tidak mengenal lagi apa itu bahasa lidah. Tidak ada lagi karunia-karunia Roh Kudus. Tidaklah lagi mujizat-mujizat dan keceriaan, dinamika yang dimiliki oleh gereja seperti yang kita punyai catatannya di dalam Alkitab. Itu sebabnya penipuan ini harus kita waspadai. Karena ini akan terus muncul seperti gelombang laut yang menghajar tepi pantai. Sesudah gelombang pertama akan muncul gelombang berikut. Dan kita sudah membaca tadi di dalam Alkitab. Tuhan mengingatkan, perhatikan, pada hari-hari terakhir, pada akhir zaman, akan datang masanya orang-orang disesatkan oleh berbagai pengajaran setan-setan. Saudara-saudara, ini akan terus menghantam gereja. Pukulan-pukulan yang akan menyerang gereja bukan dari luar, tetapi dari dalam. Itu sebabnya kita mesti waspada. Saudara-saudara, roh agamawi ini begitu parah merusak di dalam gereja. Ada dua fondasi palsu yang sering diperkenalkan melalui roh agamawi. Yang pertama, fondasi palsu yang disebut ketakutan. Saudara-saudara, ketakutan yang mengakibatkan orang berusaha untuk mendapatkan perkenan Allah melalui semua yang bisa dikorbankan, dipersembahkan. Saudara-saudara, ketakutan semacam ini seperti apa yang pernah dikatakan oleh Tuhan untuk Imam Eli dan pelayanannya. Dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, kita akan coba baca ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 14, firman Tuhan berkata demikian. 1 Samuel 3 ayat 13 sampai 14, demikian bunyinya. 1 Samuel 3 ayat 13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selama-lamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah bahwa kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Tuhan mengingatkan bahwa orang yang ketakutan atau roh ketakutan yang mendorong sehingga orang melakukan kegiatan-kegiatan agama, kegiatan-kegiatan kekristenan, persembahan-persembahan dan pengorbanan, itu karena ketakutan dan ingin seolah-olah dengan pemberianku Tuhan nanti akan berkenan, bahkan melupakan dosa-dosaku. Tuhan bilang, model seperti ini tidak akan pernah mengalami pengampunan selama-lamanya. Apapun yang terjadi, kalau timbul dosa, kita harus kembali kepada karya salib. Hanya darah Yesus yang bisa mengampuni.
Dan kita harus terima itu sebagai anugerah. Bukan karena ketakutan lalu kita melakukan segala upaya untuk mengorbankan ini, mengorbankan itu. Saudara-saudara, secara tidak sadar, begitu banyak orang Kristen hari-hari ini melakukan pengorbanan, memberi kepada gereja, memberi baik tenaga, pemikiran, bahkan hartanya. Beberapa dengan satu dalih yang tanpa dia definisikan, tetapi itu dilakukan seolah-olah mengharap bahwa dengan dia memberi, Tuhan akan mengampuni pelanggaran-pelanggarannya. Eli tidak mengaku. Tuhan minta ketika ada pelanggaran, seberapa besarnya pun orang tersebut mau mengaku, mau merendahkan diri dan meminta anugerah Allah sebagaimana Kristus telah memberikan darahnya dan menerima pengampunan berdasarkan korban Kristus semata-mata. Amin. Dan bukan karena perbuatan yang baik. Saudara-saudara, biarlah segala kebaikan kita, segala pengorbanan kita, semua yang kita persembahkan kepada Tuhan dan Allah kita, bukan karena kita ketakutan karena dosa-dosa kita, tetapi kita lakukan karena kita mencintai Dia. Karena kita mengasihi Tuhan yang sudah mengampuni kita bahkan sebelum kita bisa berbuat apa-apapun, sebelum kita bisa mempersembahkan apa-apapun. Dia sudah mengampuni kita. Kalau kita mau mengaku dan datang kepada Dia, membuka diri untuk anugerahnya. Amin. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesombongan. Saudara-saudara, sudah disinggung-singgung tadi, kesombongan ini merupakan ciri berikut dari roh agamawi. 1 Petrus 5 ayat yang kelima mengatakan, kita akan baca lagi ayat itu, 1 Petrus pasal yang kelima, dalam ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian, 1 Petrus 5 ayat yang kelima. 1 Petrus 5 ayat 5, demikian jugalah kamu hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, idealisme dari roh agamawi selalu mencari gereja yang sempurna dan menolak untuk berpartisipasi dan berperan dalam peranan yang kecil. Saya ulangi, idealisme atau sesuatu yang menjadi apa yang dikejar melalui roh agamawi dalam pondasi yang kedua ini, yaitu selalu ingin cari, seolah-olah mencari gereja yang sempurna, tetapi kemudian menolak untuk berpartisipasi dalam peranan pelayanan yang kecil. Saudara-saudara, mereka selalu mengkritik gerejanya sendiri. Orang yang dipimpin Roh Kudus, Roh Penolong, itu mungkin memiliki harapan-harapan besar terhadap gerejanya. Memiliki harapan-harapan besar terhadap pemimpin-pemimpinnya. Tetapi mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka tetap bersedia memberi diri untuk berpartisipasi. Meskipun peranannya seolah-olah kecil. Tapi orang-orang yang memiliki Roh Kudus, Roh Penolong, itu belajar untuk tetap bertahan dan memberikan sumbangsih, memberikan dukungan. Kalaupun harus berbicara mengenai sesuatu yang tidak benar, itu disampaikan dengan semangat perbaikan, semangat untuk membangun, bukan mengkritik, menggosipkan, menjelekan, dan memecahkan umat Tuhan. Saudara-saudara, salah satu senjata dari roh agamawi ini adalah kesombongan yang dibungkus sedemikian rupa sehingga seolah-olah mencari gereja yang sempurna, mencari pelayanan yang sempurna, mencari komunitas yang sempurna, bahkan mencari pemimpin yang sempurna, dan tidak pernah mau puas, mau belajar mendukung dengan gereja atau pemimpin yang ada. Saudara-saudara, hal ini akan berkembang menjadi suatu ekstrim, di mana setiap orang atau setiap pengajaran, bahkan setiap pola pelayanan langsung dihakimi secara mutlak 100%. Ini benar atau ini salah. Padahal saudara-saudara, kita tahu
hanya Yesus yang memiliki standar semacam itu. Dalam kehidupan, bahkan seorang pemimpin sekaliber apapun, kita harus mencatat bahwa dia bukan Tuhan Yesus dan belum menjadi orang yang sempurna. Tetapi roh agamawi sering mendorong orang Kristen untuk membuat penilaian, menghakimi secara hitam putih. Kita semua tahu, saudara-saudara, kekristenan ini adalah sebuah proses. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam kalimat yang begitu indah dalam Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca di sana Kolose pasal yang ketiga di dalam ayat yang ke-9, 10. Kita mulai dari ayat 10 saja. Kolose 3 ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang langsung diperbaharui. Begitu saudara? Begitu saudara? Halo? Bagaimana saudara baca Kolose 3 ayat yang ke-10? Kita ulangi. Kolose 3 ayat yang ke-10 atau ayat 9 kita mulai ya. Jangan lagi kamu saling mendusta, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Manusia lama kelakuannya langsung ditanggalkan. Tapi perhatikan ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya atau Khaliknya. Saudara-saudara, kasih karunia, anugerah yang sejati itu menyalurkan kebenaran yang membuat kita mengalami petunjuk-petunjuk keluar dari dosa, menjadi orang-orang yang melewati proses. Tetapi roh agamawi selalu dapat dengan mudah menemukan suatu kesalahan dan kemudian menghakimi sehingga tidak memberikan kesempatan. Bisa dengan cepat menunjuk sebuah kesalahan, kekeliruan, tetapi tidak memberikan jalan keluar. Saya ingat salah satu cara kerja dalam sebuah pembahasan yang saya baca. Cara kerja dari komunisme itu selalu menuding cara demokrasi yang diterapkan. Selalu disalahkan, ininya salah, ini salah, ini salah, ini salah. Harus dibongkar semuanya. Sesudah dibongkar ditanya, mau bangun apa? Enggak tahu, pokoknya bongkar dulu. Itu sama dengan orang yang memiliki rumah. Dia lihat rumahnya jelek, lalu dia katakan ini rumah jelek, bocor di sini, rusak di sini, ini nggak bagus, ini nggak bagus. Ayo bongkar saja. Loh, dibongkar habis itu mau tinggal di mana? Nggak tahu, pokoknya bongkar saja. Berapa banyak orang Kristen bisa menuding, bisa melihat kesalahan. Berapa banyak kelompok-kelompok Kristen, berapa banyak gereja bisa melihat kesalahan-kesalahan, tidak memberi jalan keluar, pokoknya hantam saja. Yang penting roboh, hancur, itu duluan. Bagaimana membangunnya? Seringkali tidak dipikirkan. Ini adalah salah satu wujud hasil akhir dari roh agamawi. Saudara-saudara, seharusnya mari kita belajar untuk tidak sekedar menyalahkan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Ketika melihat orang berbuat salah, bahkan ketika menemukan diri kita ternyata salah, keliru pendapat kita, langkah kita mungkin tidak tepat. Jangan terutama kita hanya menyalahkan, bahkan menghancurkan, bahkan diri kita sendiri. Kalau ada kekeliruan, mari kita datang dan kembalilah memandang kasih karunia, kemurahan Allah, kebaikan Tuhan, bahwa Dia tidak membuang kita karena kita pernah salah. Amin. Amin. Tidak pernah dibuang karena kita pernah salah. Selama kita rindu untuk hidup berkenan kepada Dia, selama kita rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, jangan pernah menghancurkan diri kita sekedar karena kita pernah salah. Orang yang begitu menuduh dirinya, dia didorong oleh roh agamawi, kesombongan, tidak pernah mau kelihatan salah. Ini salah satu yang kadang kita tidak sadar. Sesudah itu akan memantul menjadi sikap kita terhadap orang lain. Ketika orang salah satu kali, bantai langsung. Salah satu langsung sikat.
Tetapi kasih karunia mengajar kita lain. Ketika orang mungkin salah, kita diminta untuk melayani. Kalau perlu harus mengatakan dengan terus terang, tanpa tedeng aling-aling, kita tunjukkan. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Segera kita harus memikirkan, mendoakan, dan membawa orang itu kepada kasih karunia. Bahwa Allah tidak membuang engkau karena engkau melakukan kesalahan. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, kalau melihat riwayat bagaimana Petrus diproses oleh Tuhan, kita sungguh-sungguh tidak bisa mengerti. Saudara-saudara, Petrus itu dengan murid-murid yang lain, Tuhan percayakan untuk mengembangkan kerajaannya di atas bumi. Orang-orang yang dia sudah didik begitu lama, 3 tahun lebih. Dia ajar, dia bina dan sebagainya. Pada saat Yesus paling membutuhkan mereka, dalam tanda kutip sebagai manusia tentunya, yaitu pada waktu dia ditangkap dan kemudian mau disalibkan. Justru orang-orang yang dia telah bina dan layani ini, mereka boleh dikatakan semuanya meninggalkan dia. Sudah meninggalkan dia, orang yang paling hebat ngomongnya namanya Simon Petrus. Justru dia ikut ke tempat pengadilan, tetapi di sana dia juga mengkhianati dan menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang, oh saya tidak kenal dia. Tetapi saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus cari dia. Tuhan Yesus bertemu dengan dia dan menanyakan kepada dia, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Sampai 3 kali. Dan ketika ditanya 3 kali, Simon Petrus menunjukkan bagaimana penyesalannya dan dia menangis. Alkitab katakan dia menangis dan berkata pada Tuhan, Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Lepas dari peristiwa itu, apa yang pernah Tuhan janjikan dan ucapkan kepada Petrus, bahkan sebelum dia menarik Yesus dan mengatakan, kiranya Allah menjauhkan engkau dari hal itu di Matius 16. Apa yang pernah Tuhan berikan, sebutkan di Matius 16, bahwa engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Saudara-saudara, kepercayaan yang diberikan kepada Petrus untuk membuka pintu-pintu gerbang penginjilan itu tidak pernah ditarik oleh Tuhan Yesus. Kesalahannya fatal, tapi Tuhan menunjukkan bagaimana kasih karunia itu dilimpahkan, dicurahkan, dan dia mau nyatakan kepada murid-muridnya. Belum cukup sampai di situ. Sesudah Petrus melayani, menginjil, dan membuka banyak pintu-pintu penginjilan, Petrus masih melakukan kesalahan. Dalam Galatia pasal yang kedua, dengan menjadi munafik. Sehingga Paulus, seorang rasul yang baru mulai muncul, harus menuding dan menegur dia di depan umum. Tapi apakah Tuhan langsung membuang Petrus? Saudara-saudara, disiplin gereja harus ditegakkan. Disiplin pelayanan untuk menjaga kekudusan, menjaga nilai-nilai yang murni dari Alkitab di dalam pengajaran dan pelayanan di dalam gereja harus ditegakkan. Tapi jangan kita pernah lupa dengan cara menegakkan di dalam kasih karunia. Sehingga seolah-olah dalam tanda kutip selalu ada ruang untuk kesalahan, kekeliruan, ketidaksiapan, kekurang seriusan dari orang-orang, baik yang kita layani maupun yang satu tim, yang satu pelayanan dengan kita semua. Kalau tidak, kita akan disergap oleh roh agamawi yang tidak pernah mau memberi kesempatan. Selalu menilai, wah kalau ini salah, buang, dan dicap selama-lamanya tanpa pengharapan untuk kembali. Saudara-saudara, itu justru adalah karya dari roh agamawi. Saudara-saudara, gaya kepemimpinan Tuhan Yesus menyediakan tempat
kesempatan semacam ini. Sama sekali ini bukan berarti mendorong orang untuk membiarkan berbuat salah, tidak. Kita semua tahu itu. Tetapi kesempatan untuk seseorang memperbaiki kesalahannya, kesempatan untuk seseorang mendapat peluang untuk diajak kembali melayani, sehingga satu saat Yohanes Markus bisa diundang lagi oleh Paulus, bawa kembali Yohanes Markus kepadaku karena dia berguna kepadaku. Dulu orang itu bersalah, Paulus marah dan tidak mau berjalan dengan dia, tetapi Paulus kemudian menerapkan cara kasih karunia yang Kristus ajarkan, sehingga pada saatnya dia panggil kembali. Mari bawa ke sini, dia berguna kepadaku. Saudara-saudara, ini kita perlu ketahui, demikian juga dengan gereja. Kita harus mengoreksi kesalahan, karena dari situlah kita belajar. Namun koreksi itu sifatnya haruslah mendorong dan menguatkan, sehingga lain kali orang itu tidak berbuat kesalahan yang sama dan benar-benar tidak ingin berbuat kesalahan yang sama. Amin. Amin. Kita harus mengoreksi kesalahan, tetapi biarlah sifatnya membangun, menguatkan. Paling tidak ada kata-kata engkau gagal sekarang, tapi ingatlah kesempatan masih ada dan engkau tidak perlu gagal karena Tuhan tidak membuang engkau. Amin. Haleluya. Dan bukan untuk menghancurkan segala inisiatif, kreativitas, dan potensi yang Tuhan pernah taruh di dalam orang-orang yang ada di sekitar kita.